Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya bersama dengan sepasang suami istri yang bagi saya sangat ideal. Walaupun mereka lebih muda dari saya, tetapi mereka merupakan teladan bagi saya. Mereka banyak menginspirasi saya. Halo Ida, halo Hengki, thank you sudah mau datang di podcast saya. Saya tahu kalian ini berdua sangat sibuk, sangat sibuk menurut saya, dan kalian menyempatkan waktu hadir di podcast saya. Bagi saya itu adalah merupakan sebuah penghargaan. Thank you. Saya juga dihargain. Bisa diingat ya. Saya kenal mereka dari mereka masih sangat muda, baru pertama ikut ME ya. Tahun 2001. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ya. Nah, karena saya kenal mereka dari muda, saya lihat mereka juga berani memulai dari nol, teman-teman. Dalam usaha bisnisnya saya tahu mereka dari nol, dan sampai sekarang menurut ukuran saya, kembali ya, ukuran saya itu mereka sangat sukses. Walaupun mereka bilang enggak sih, kami ini pas-pasan, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, benar ya sih ya, benar kan? Pas mau beli gudang segede itu ada, gitu ya. Pas mau beli villa ada, itu pas-pasan bagi mereka. Tapi bagi saya itu suatu kesuksesan bagi saya, nggak boleh protes. Ini kan bagi saya ya. Nah, saya ingin tanya sama Ida dan Hengki, apa sih yang membuat kalian itu cepat sekali? Bagi saya itu 20 tahun terus kalian dengan pencapaian seperti itu, bagi saya itu cepat sekali gitu. Boleh nggak di-sharekan? Siapa tahu ada anak-anak muda yang mungkin ngalami kalau sama kayak kalian, jobless lah, belum punya kerjaan lah, mau membina keluarga baru lah. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian sharingkan sedikit gitu? Main first. Ya begini ya. Sebenarnya sih waktu saya nggak usah ke yang jauh sih ya. Iya. Langsung pas habis. Iya. Saya seperti Cilinda bilang tadi, pas saya mau merit aja kita juga terusan memang pas-pasan. Kalau ini pas-pasan benar. Pas-pasan. Benar-benar pas-pasan. Jadi keuangan juga sebetulnya waktu itu juga kita nggak siap. Cuman pas mama saya udah penderita kanker hati, dia mau lihat, saya kebetulan anak ke-8. Dia mau lihat anak terakhirnya nih merit. Jadi saya bilang, Ida, waduh, cuman mertua kan bilang, wah dia kan belum ini, belum itu. Waktu itu Februari 2004, ya tahun 94. Ya saya bilang, ya ini amanah mama saya, gimana? Cuma kan dia belum lulus, gimana? Masih kuliah. Oh, kamu masih kuliah? Iya. Tahun 94 ya belum lulus. Ya udah skripsi sih itu ya. Ya 95 ya. Iya, wisuda 95. Ya saya bilang kan habis merit bisa aja lanjut lah. Saya juga sebelum bukan keinginan saya gitu loh, akhirnya ya udah, tapi nggak tercapai karena setelah mama ngomong gitu kita ya udah, setelah mertua juga lampu hijau ya kita coba deh booking tempat, booking ini, tapi cuman selisih 2 mingguan lewat. Oh, mama nggak ada. Enggak. Jadi akhirnya ditunda. Itu yang itu hilang dong. 2 angka. Oh, DP-nya nggak hilang. Pusing oh, deh. saya pikir karena Ida cantik jadi takut kamu direbut orang walaupun kuliah. Cuman siap sebenarnya saya juga. Terus tahun 95 juga patah. Oh. Sakit lagi, cancer juga, cuman di limpa gitu. Jadi pada saat saya mau merit, Papa tuh masuk rumah sakit. Seminggu menjelang itu udah stadium 4. Aduh. Saya tanya Cici, ini gimana, mau lanjut apa dibatalin lagi? Udah lanjutin aja katanya. Udah lanjut aja. Jadi pada saat saya merit pun papa saya tuh masih di rumah sakit. Akhirnya dia maksa untuk datang
datang naik ambulan, terima tamu, sambil duduk gemeter-gemeter, cuma setengah jam dia pulang lagi gitu. Oh, oke. Sebulan kemudian dia lewat juga. Luar biasa pengalaman Ya, kalian. jadi Pasti sulit itu. iya, saya terus langsung kehilangan, ya udah yatim piatu lah. Saya juga pikir saya juga dulu kerja ya begitu aja lah, istilah kata cuman bulanan gaji dia juga. Waktu itu dia sudah Saya lulus. montir dulunya. 95 itu sudah lulus. 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 Oke. Makanya Bulan sudah Mei, sekali. iya. Dia bulan Mei lulus, sudah. September. September kita. Oke. Dulu saya montir mobil. Oke. Jadi saya bilang saya mesti maju. Kalau cuma jadi montir dulu ya betul-betul pas-pasan gitu loh. Jadi saya pikir apa ya, kalau saya mulai di kota besar seperti di Surabaya gitu, saya aslinya Jakarta kan cuma dipindah Surabaya. Kalau mulai di Jakarta dengan keuangan yang sangat minim, apa yang dimulai? Terus kalau Surabaya pun juga, andai kata saya mulai, bagaimana? Kalian meritnya di mana? Jakarta. Lu Ida asal Jakarta. Mas? Saya lahir di Jakarta, tapi saya besar di Surabaya. Namanya di Surabaya, Kalau Hengki? dua-duanya Jakarta. Oh, di Jakarta. Lo terus di Bali ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Kok bisa nekat pindah Bali? Kan saya bilang saya montir terus saya naik jadi marketing mobil. Oke. Jadi saya ke sana sini kebetulan tempat kerja saya itu distributor. Jadi dia supervisor. kadang-kadang Sering kirim ke Balikpapan, 3 bulan pulang kirim lagi ke Makassar. Makassar, ke Banjarmasin. Tapi Ida di Surabaya, kamu Saya tinggal di Surabaya. Surabaya. Oke. Akhirnya saya pikir ya udahlah, belum di Bali. Ya saya lihat toleransi sesama umat beragama terus kalau menurut pandangan saya terbesar di Indonesia, dan juga ya nggak terlalu jauh lah daripada Surabaya dan Jakarta. Jadi akhirnya saya putusin ke sini. Saya juga nggak tahu mau ngapain. Waktu itu sudah berhenti Udah berhenti dari Honda, udah punya anak 1. Wow. Dan di Surabaya sudah cari-cari kerjaan, jadi jual bahan kimia, gagal, LM, Ditipu orang, gitu lah. Dan kamu sudah kerja Saya kerja, masih tetap kerja. di Surabaya. Nah terus waktu idenya dia mau pindah Bali, terus kamu Ya, bagaimana? saya duluan. Ya nggak apa-apa, dia bilang dia yang ibaratnya Merintis, buka jalan. buka jalan, Oke. merintis. Saya nggak tahu mau ngapain. Sementara kamu tetap kerja di Masih Surabaya. kerja di Surabaya. Sebetulnya sih ditawarin sama Fuji Film waktu itu. Fuji Film belum ada customer dulu beli mobil kan kenal. Ngomong buka aja. Fuji Film kan orang di Bali kan wisata bagus nih, cetak foto. Cuman beli mesinnya muahalnya bukan main. Uang dari mana bilang gitu kan, nggak kepikir lah. Hanya bisnis apa? Terus modal saya cuma 50 juta, itu juga hasil saya dulu jualan, bukan hanya dari Kerja. income dari salary kerja gitu. Oke. Jadi cuma 50 juta buat apa, bisa apa? Akhirnya ya itu dah. Toko bangunan, saya pikir toko bangunan kan kalau kita gagal udah beli semen misalnya 15.000, jual 14.000 juga orang pada gampang jual lah. Sambil buka mata gitu. Akhirnya kita, pertama saya kesini tuh toko bangunan. Oh. Toko bangunan yang kecil ya. Sebelum Cilinda belum tahu. Itu Di Raja Keluarga. Oh. Sebelahnya Neni, persis. Iya. Nah, tokonya Neni persis itu tokonya teman saya yang bangun dua ruko, saya satu, dia satu gitu. Ukuran 4x12, tinggal di atas. Ya itu, cuman sedihnya begini. Toko bangunan tiap bulan omset paling-paling 15 juta. 15 juta untung 10%, 1.500.000. Udah punya anak buat susu, buat biaya. Dia ikut waktu itu. Sudah. Bulan keempat. Iya, bulan keempat. Jadi dia buka dulu. Terus dia seminggu sekali balik ke Surabaya. Tiap hari Sabtu, Minggu. Naik travel. Naik travel dulu, ya. Satu travel. Satu lagi ngawin. Ah, ya. 25.000 ya. Iya. Saya juga
Oke. Terus Ida ninggalin kerjaan? Belum. Jadi setelah 4 bulan itu dia masih merintis, terus akhirnya Enggak, saya bilang gini ya. Kalau kita nggak royal, yang penting kamu mau makan nasi sama kangkung, pokoknya kamu bisa hidup. lah gitu. Saya lebih tenang daripada saya juga buang-buang uang ke sono ke sini. Dan saya juga mau ketemu anak, jadi kan semangatnya beda gitu. Akhirnya ya udah, saya bilang udah kamu kesini aja. Urusan nanti itu urusan belakang dah. Padahal dalam hati kan dokter juga. Itu mau di mulut beda gitu. Ya itulah bulan 9, 10, 11, 12 itu tabungan tiap bulan, bukan tambah naik kok tambah nyusut. Jadi buat susu anak aja tuh sama kebetulan atau pembantu ikut Sabtu sih. Itu habis 3 jutaan buat kita makan, buat susu yang paling mahal. Kita sih makan bisa pas-pasan, anak susu nggak bisa pas-pasan. Jadi income cuma paling 1,5 juta, itunya bisa 3 juta. Tabungan tiap bulan nyusut ya. Tapi Ida hebat loh, dia ninggalin kerjaan dan ikut kamu. Namun saya bilang Iya. harus Berani dia. Percaya lah Cis. dia yang ngajak siapa. Terus kebetulan ya ini sih kesaksian ya. Dia bilang kok, walaupun saya sempetin, saya juga di depan dia nggak sedih-sedih gitu. Pasang muka, wah tegak kayak gitu. Lalu mati mama nangis sih lah, aduh kok tambah nipis nih. Dia bilang kok apa kita novena aja. Minta petunjuk apa sih yang cocok buat kita nih kerjaan gitu. Ya itu akhirnya saya pikir ya udah, saya juga tersang karena sibuk buka bangunan gini, tersang saya juga doa saya sama payah ya. Memang sebenarnya saya juga Katolik juga baru setelah married. Dulunya saya Buddha. Oke. Kalau dia juga Kristen. Sebelum merit kita menjelang merit sama-sama kita. jadinya belajar. Oh ya? Dia Kristen, saya Buddha, tapi masuknya Katolik. Ya. Kok bisa? Dapat dari mana? Ini baru ajaib. Saya sekolahnya Katolik. Saya juga sekolah Katolik. Dia sekolah Katolik. Bagi saya ajaib ini gitu. Iya, maksudnya Katolik gitulah. Akhirnya dia bilang, apa kita novena aja minta petunjuk. Ya udah, coba dah kita novena setiap jam 9 malam. Itu saya ingat tepatnya tanggal 10 Desember ya. Sampai 11 sampai 10 saya lupa lah. Sampai tanggal 19 Desember. Kita novena, kita minta tunjuk apa sih yang cocok buat kita nih, karena kita masih belum ketemu nih. Tiap bulan tabungan tambah nyusut. Ternyata jawabannya nggak lama. Seminggu tanggal Natal ya. Natal tiba-tiba teman saya yang sudah 13 tahun, saya kan lulus SMA tahun 83. Itu tiba-tiba menghubungi saya. Menghubunginya dulu sih bukan melalui telepon ya, telepon juga kan mahal. Kartu Natal. Tiba-tiba ngomong, "Woi, lu pindah ke Bali nggak ngomong-ngomong," dia bilang gitu. "Gua cari lu kemana lu?" Terus kan dia tanya lagi, ya baik itulah. Baik surat bukan email ya. Email pos. Zaman dulu handphone juga belum. Itu kembali lagi dia bilang, saya tanya kok kamu bisa tahu saya di Bali? Tahu dari mana? Ternyata dia beli mobil Honda. Dia beli mobil Honda, kakak saya yang salesnya. Dia kok mukanya hampir sama, Suaranya sama. logatnya nih, nada intonasinya juga plus minus. Ditanya kakaknya Hengki ya. Iya, kok tahu? Oh, saya teman SMA-nya. Gimana Hengki? Kasih tahu lah alamat saya begitu. Itu pembukaan pertama dari hasil novena. Kenapa? Saya bilang. Terus saya ingat lagi. Kamu kan pabrik plastik ya? Suami kamu ini sebelah cewek. Iya. Kenapa? Saya tanya. Sudah ada agen belum di Bali? Udah ada agen belum di Bali? Dia bilang kayaknya sih udah ada. Wah, lemes lagi. Di mana? Di Singaraja. Singaraja mah jauh, 3 jam dari Denpasar. Coba tanyain suami kamu. Kalau emang kamu belum ada agen di Bali, tanyain. Saya sih tersang ya, saya modal sangat pas-pasan. Ini dari hasil 50 juta nih, uang saya tinggal 15 juta. Ini modal saya. Kalau kamu
itu ya Kepercayaan. karena kepercayaan saya cuma punya ilmu. Cuma kalau kepercayaan saya nggak bisa nilai bahwa saya jujur, kamu yang nilai nanti kan. Saya cuma punya dana segini, kalau kamu itu bisa bantu saya seginilah nilainya, segini kasih barang segitu, kalau kamu percaya ya lebihin gitu loh. Terserah kamu juga. Padahal itu Ruko ngontrak. Enggak, punya Beli. papa. Oh, punya papa. Papanya Oke. Hengki. Oke. Terus Ya terus dia bilang kalau nggak kamu survei dulu deh. Survei dulu di sini, sama saya minta price listnya, saya apa, kamu survei juga ke pabrik. Jadi begitu dari mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei baru saya buka. Setelah survei 3 bulan begini, price listnya, harganya masuk apa enggak. Itulah jalan Tuhan. Kalau saya bilang nggak ada yang kebetulan. Ya. Saya novena tiba-tiba begitu. Itu oh ya kita itu novena di rumah ya. Di Kalau rumah. mami sih Iya. Jadi banyak kejadian yang kita nggak duga. Gitu. iya ya. Kalau nggak itu jodoh kalian nggak akan dapat. Betul. Itu jodoh Iya. buat kalian Jodoh terus. juga sih. Dan berkat doa juga sih. Iya. Ya. Yang terbesar sih doa. Dari Iya. situ naik terus. Ya bingung. Kok dia mau sama montir ya? Benar yang mau sama dia banyak. Iya, nggak Bos banyak. Di lapangan banyak. Bos dealer sini ada. coba kalau dia nggak dapat kamu dong, mana dia punya anak ganteng cantik gitu lah ya. Sama-sama beruntung. Jadi kembali lagi saya juga komunikasi, saya bilang apapun ya, rumah tangga kita ribut boleh, cuman selesaikan hari itu juga. Kalau nggak bisa selesai ya kembali lagi kita ikut ME, ikut Ya, terus. ya. Ternyata ada cara lain. Misalnya dia nggak bisa ngomong, ya ternyata pakai tulisan, itu mendukung sekali gitu. Ya mendukung. Tapi memang sih saya pikir kayak retret itu tuh penting buat kita untuk lebih membuka wawasan kita ya, apalagi sebagai suami istri baru. Kadang kan ada masalah yang Egonya banyak. ya egonya masing-masing Masih ada muda. gitu. Jadi dapat aja jalan ikut retret tulang rusuk, terus ikut ME gitu ya. Padahal waktu itu baru. kita hampir telat juga kayaknya ya, yang waktu tulang rusuk itu ya. Terus ME juga nggak tahu ada info dari siapa atau kita. Ketika kalian mulai maju itu sudah punya anak 4 atau baru 2 atau baru 1? Tiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Iya. Waktu saya Anak hamil pertama. Angie, dia berhenti kerja. Tiba-tiba mau melahirkan, dia dapat undian. Saya kan nggak punya duit buat itu loh. Terusan tabungan saya di bank cuma 1 juta. Iya. Tiba-tiba dapat undian 5 juta Oh, begitu. buat ngelahirin anak pertama. Anak kedua ya itu. Waktu Leo itu dapat yang plastik ini. Oke. Waktu Piar ya sudah mulai oke lah. Maju, Mulai, iya. Kalau Coba Pauline dulu. ya sudah oke lah kalau yang Pauline. Dulu kalau nggak salah kan di Penateh ya gudangnya. Ya, gudang di Penati. Sekarang pindah ke Iya. ini, lebih gede lagi. Itu juga berkat doa loh, Ci. Oh. Saya bilang saya pengen punya tempat kerja yang dekat rumah supaya saya bisa kontrol anak-anak gitu. Itu Tuhan kasih di situ di Tetap kita nggak jadi. Marlboro ya. Ya. Besar sekali. Tapi rumah tangga saya juga kalau saya bilang ya sama, bukannya Bukannya Dari aman-aman aja gitu. seringkali ribut apa. Ya, Cuma memang ada kadang kejujuran itu memang pahit. Ini saya boleh cerita ya. Hah? Nah, terusan setelah saya udah agak lumayan, saya buka, ditunjuk sama teman saya, mau nggak jadi agen Indonesia bagian timur nih, perawatan mobil, car care, perawatan ya mobil dah, jadi alat poles apa dari Jepang. Tapi buat basicnya di Surabaya, aku bilang, waduh kalau Surabaya saya susah. Kalau cuma sekedar ke sana beberapa hari saya balik lagi, ya nanti kita cari manajer aja, kita join di situ gitu. Ya udah, kalau begitu caranya nggak masalah, aku bilang. Jadi dia ikut saham, saya juga ikut saham. Nah kembali lagi setelah itu kan saya juga bantu mantau sini sono. Nah di Surabaya itu terus terang banyak Godaan.
godaan. Dalam tanda petik. Iya betul. Kan Karena itu yang namanya berhubungan dengan mobil kan Cici tahu Iya. sendiri kan biasanya. entertain. Dan Entertain. dan maaf, uang ada. Hmm. Uang sih bilang ada masih sebetulnya itu masih belum terlalu. Iya. Cuman entertain. Aduh ke situ ke sini. Saya bilang bahaya nih. Untung kebetulan bukan Pas saya yang ngurus, waras. saya ada Hah? Pas waras. Saya memang saya udah dibayarin pesan saya sama dealer itu ya dibayarin. Hei mau masuk, gue tuh bayar nih ceweknya. Saya bilang nggak apa-apa, dulu aja. Saya di sini aja minum dulu. Gitu loh. Terakhir, tapi cuman itu sih 2 kali sih. 2 kali aja saya udah nggak enak, sinyal saya udah nggak enak. Saya ngomong ke dia. Kayaknya nggak pas ini. Saya mau lepas, saya ngomongnya saya mau lepas saham saya. Emang kenapa? Ya terus terang nggak sesuai dengan hati saya gitu. Karena banyak diajak ke tempat-tempat yang banyak godaannya. Saya bilang saya lelaki normal. Ya. Mungkin saya bisa bilang oh buat kuat apa? Mungkin sekali 2 kali kuat, ditembak terus lama-lama runtuh. Iya. Dia bilang. Mungkin daripada runtuh saya menjauh gitu. Marahlah dia. Jadi saya susah-susah di sini, kamu enak-enakan ya di sana. Ya berarti dia perempuan asli. Wajar, saya juga tahu. Oh, ada. Berarti asli nah, kamu hebat dan dapat perempuan asli. Iya wajar saya bilang gitu. Tapi dia tidak mau menyelesaikan. Salah kata kunci pintu saya dikunciin. Kunci pintu, aduh. Ya sudah, saya tidur tempat lain. Tapi maksudnya di dalam rumah ya, kamar Iya. lain. Besokannya saya bilang, kamu maunya gimana? Kalau terusan saya lebih baik, saya open semuanya gitu. Emang pahit, obat tuh pahit, tapi kelanjutannya manis, enak. Kalau kamu mau dibohongin, saya ikutin tak maunya kamu. Kalau kamu mau saya jujur, memang pahit. Tapi kalau kamu mau dibohongin, ya seakan-akan nih saya suami ideal di depan mata kamu, padahal di belakang saya jadi bajingan. Kalau kamu mau begitu, saya ikutin. Ayo. Kembali lagi saya terserah kamu. Saya lebih suka rumah tangga tuh apa adanya, open semua. Kayaknya tapi sambil marah dia lama-lama baru ngomong ya udah dah lain kali ceritain ya. Tahu sudah dipegang sama Roh Kudus ya. Ya udah lain kali ceritain. Ya itulah kembali lagi rumah tangga saya bilang juga nggak mulus-mulus banget ya, ada lah namanya ntar ribut tentang anak. Cuman ya kita bisa lalui dengan komunikasi. Kembali lagi intinya tuh komunikasi sama doa. Itu pendapat saya. Ya. Mas kan gini. Iya. Itu gimana? Kamu ngalami saat-saat sulit enggak gitu dalam relasi kamu dengan Hengki? Iya pastilah Ci mengalami saat-saat yang apa namanya kita kan berbeda Ya. iya kan. Kadang saya maunya seperti ini, terus dia dengan apa namanya kemauannya dia sendiri Beda. kan tidak sesuai. Itu kadang mengecewakan juga gitu kan. Tapi kamu full kerja ikut, maksudnya dia megang itu nggak sendirian berduaan dengan kamu, atau dia Sebelum sendiri? dia sakit dia full. Full. Sama saya sama-sama kerja, pulang bareng, pergi bareng. Iya. Oke. Tapi untungnya kalau misalnya di kantor ada kerjaan ya kita tetap gitu Ci, nggak akhirnya saya marah nggak mau Nah. ngerjain enggak ya. Tetap Kita yang profesional. Karena saya juga digaji. Tapi ada kebanyakan, tapi saya nggak tahu ya. Kebanyakan itu orang lebih memilih nggak usah sekantor deh sama pasangan, Ini. karena banyak ribut gitu. Iya. Itu kembali lagi tergantung relasi dia sama istri. Dan saya juga nggak menyarankan yang lain juga misalnya meniru kita, memang betul. Karena adalah teman saya ya, dia pernah open sama dia sama istrinya, gajinya semua kasih istri. Tapi istrinya ini nggak bisa pegang duit, belanja sini, kayaknya kemana? Ribut akhirnya. Di dalam satu perusahaan pun dia istilah kata suaminya lebih fleksibel kalau sama customer apa. Kalau istri kan kaku
kayak accounting gitu. Kalau A plus B 1 tambah 1 ya 2 gitu, nggak bisa enggak. Kalau jatuh tempo segini ya lu harus bayar, nggak bayar gue maki-maki, gue denda. Kalau marketing kan beda ya, cincai ribut. Nah itu kembali lagi saya bilang jangan terlalu kecampur ke masalah marketing. Saya juga nggak terlalu ikut campur ke masalah marketing, keuangan. Saya cuma memantau ya sini cuma kita jadi punya bidang sendiri. Nah, iya, soalnya kan dari pengalaman saya itu banyak sepasang yang satu kerjaan itu malah nggak nyaman gitu. Relasi dia sama pasangan. Nggak harus ini. Iya. Kebetulan dia bisa megang duit, nggak roya menurut saya ya. Saya percayakan keuangan, dia nggak untuk yang foya-foya apa ya sudah. Kalau dia foya-foya saya tarik lagi. Nah kemarin kan saya ada klien juga gitu, saya menyarankan coba deh kalian pisah divisinya supaya ya jalan bareng tapi nggak saling ini gitu loh, daripada ya itu kayak tadi sifatnya kan beda kadang-kadang. Itu juga manajemen perusahaan ya. Jadi kalau menurut saya walaupun kita hanya jangan kebiasaan ini lihat perusahaan kok income-nya banyak kita pakai. Jangan, itu uang perusahaan. Jadi kita membatasi, kita gaji. Kalau lu mau pakai ya gaji lu sebatas itu. Kalau lu mau pakai lebih lu utang sama perusahaan. Walaupun perusahaannya punya kita sendiri juga gitu. Nggak boleh lebih. Itu lebih rapi menurut saya. Saya tetap dapat gaji. Oh, berarti saya menggaji ya? Saya sendiri. Sampai sekarang pun begitu sih. Gitu. Tapi nggak boleh lebih besar dari dia gajinya. Iya, saya emang gajinya nggak lebih besar dari saya, tapi gaji saya ke dia. Jadi besar siapa? Itu pinternya istri itu gitu. Nggak apa-apa kamu gedean, kamu nggak gedean gitu. Masuknya ke sini juga. Supaya kan naik, harga dirinya juga naik. Tapi habis itu masuk. Itu ilmu yang jarang dimiliki orang. Tapi dia mau beli apa? Uang ada. Karena istrinya open. Saya juga memang nggak terlalu, ya kebetulan ya kami sama-sama nggak terlalu suka dunia malam, nggak terlalu suka belanja yang mewah-mewah mesti itu ya. Kebetulan aja gitu ya, senada lah istilah kata, nggak terlalu banyak yang jomplang. Itu yang masih bisa dipertahankan. Luar biasa. Jadi pengalaman tadi mungkin saya cuma menyarankan sama anak-anak muda jangan lupa minta dengan novena ya. Salah satu minta sama Tuhan. Nah sekarang udah selesai nih soal bisnis nih. Kan Cik Linda juga kenal kalian. Ada saat Cik Linda tahu, mungkin ada saat sulit ya, Ida sakit ya. Itu 2016 ya. Menjelang Natal 24 Desember. Cik Linda jujur shock. Cik Linda juga shock. Ya diam-diam tak bawa dalam doa terus karena kamu termasuk salah satu idola ya. Karena sangat cantik dan saya lihat keluarga kalian kan sangat harmonis gitu, care sama anak-anak gitu. Nah pada saat kamu divonis sakit, bagaimana itu? Kan pasti berat banget. Dan apa peranannya Hengki untuk kamu? Jadi sebelumnya itu mungkin 2016 pertengahan ya. Saya merasa ada yang aneh di dada kanan ini, tapi di area atas gitu kan. Jadi saya kan kanker di bawah. Iya, karena kanker payudara biasanya di area payudara, ini di atas. Waktu itu saya pikir apa saya ini terlalu Capek. Kayak kan yoga. Oh oke. Apa terlalu keras dalam yoga, terus tulangnya tiba-tiba mengsle atau gimana gitu kan. Saya bilang sama dia, kok ini ada jendolan gitu kan gitu. Jendolan. Apa ini tulang ya? Oh iya mungkin tulang gitu. Tiap orang itu misalnya adik saya itu mami, ya kayaknya benjolan deh gitu, bukan ini, bukan sesuatu yang. Tapi di dalam hati itu ada yang bilang cek harus periksa. Gitu. Akhirnya mau periksa di Prodia waktu itu. Untuk mamonya alatnya belum ada. Terus di Siloam alatnya rusak. Akhirnya saya ke dokter kandungan. Saya tanya sekalian sama dokter. Terus dokter kandungan bilang, oh kalau ini bagiannya beda. Ini
saya kasih referensi ke dokter onkologi di Sanur, kamu periksa aja di sana katanya gitu. Jadi terus periksa, pertama USG katanya nggak apa-apa ini, cuman kayak ada tisu yang itu kan biasa kan perempuan kan bekas menyusui atau apa gitu kan. Nah terus tapi kalau mau yakin lagi ibu mamo ya, katanya. Mamo di Depan Tiara. bukan di Prima Medica. Oke. Nah, hasilnya mamo itu dia lihat kok ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi terus dibiopsi lah saya. Hasil biopsi itu ketahuan 24 Desember. Dokter bilang kanker. Sebelumnya dokter memang ngomongnya nggak to the point gitu kan. Tapi Hengki bilang sama dokternya, ya udahlah apapun ya. Saya juga merasa sudah siap. Jadi setelah saya menangisnya itu bukan karena saya dibilang kanker, tapi karena biopsi itu sakit banget sih. Kan ditusuk, kayak diambil sampelnya kan, jaringannya kan ya. Kan? Itu sakit sekali. Tapi setelah dokter bilang itu ya sudahlah, saya terima lah. Memang pasti ada rasa manusiawi ya, sedih, terus ya kecewa mungkin ya karena kok saya gitu sakit Kok hidup ini. sehat. Saya lihat kalian sangat hidup sehat gitu loh. Dalam versi saya makan sehat. Itu dah. Dia Tidur vegetarian cukup. dulu. Ya, saya cuma makan sayur, saya kurangin garam, saya kurangin gula, karbo saya sedikit sekali. Jadi versi saya itu sehat. Olahraga saya cukup. Jadi menurut saya pola hidup, pola makan, semuanya itu sehat. Spiritualitas juga sehat. Saya pikir seperti itu. Tapi itu mungkin teguran Tuhan buat saya ya. Jadi mungkin apa ya, kurang bersyukur kali ya. Kenapa harus membatasi makanan yang harusnya tubuh itu perlu gizi gitu kan? Tapi bagimu itu sehat, belum tentu kan bagi badan kita sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya minta sakramen perminyakan. Jadi ya akhirnya saya berserah kan, saya menerima gitu kan. Saya berdoa, saya minta sakramen perminyakan sama Romo di Jaya. Nah, jadi saya kalau memang ini sudah penyakit yang harus saya terima, mohon Tuhan tunjukkan jalan supaya dalam pengobatan, dalam pemulihan saya bisa menjalaninya dengan baik gitu kan. Nah, saya pikir waktu itu sakramen perminyakan itu cuma saya sama Romo. Ternyata Romo bikin misa. Oh. Di depan misa dipanggil. Misa. Jadi ada ya sama umat gitu. Jadi orang-orang pada tahu. Jadi saya maju ke depan, Romo kasih sakramen perminyakan. Tapi Orang-orang ternyata tahu. ada positifnya. Betul, di situ Tuhan sudah kasih jalan. Jadi melalui satu orang yang saya tidak kenal, dia kasih tahu dokter di Singapura. Sebelumnya saya itu bingung cari dokter, cari-cari di internet, ketemulah dokter dengan gelar yang banyak. Saya pikir dokter ini bagus. Jadi saya mau appointment sama dokter ini. Sudah appointment belum ya? Oh sudah, saya sudah appointment sama dokter itu. Nah, dengan misa itu ada siapa, Linda namanya ya. Dia kasih tahu saya. Linda tahu nggak? Istrinya Adik. Nah, istrinya Adik. Cik, saya ada kenal nih. Dia ini Ketua itu. bukan ketua, bukan. Jadi dia kayak penghubung rumah sakit SGH dengan orang yang mau kontrol ke sana gitu. Akhirnya saya hubungin. Nah, terus saya kasih tahu, saya sebenarnya sudah appointment dengan dokter ini. Gitu. Nah, terus dia bilang, Bu, dokter ini sudah tua. Dia kalau operasi pakai asisten. Gitu. Akhirnya ini aja Bu, dikasih tahu lah sama dokternya. Ternyata dokter yang kapan hari periksa saya yang di Bali ini kenal juga dengan dokter itu. Gitu. Dia kepala itu kan? Kepala onkologi National Cancer di Hospital. Singapura. Jadi saya ke Jakarta untuk cek apakah ada penyebaran. Ya puji Tuhan nggak ada. Akhirnya sampai ke sana dicek-cek stadium 1, diangkat aja ininya, lamnya, benjolannya diangkat. Nah terus ada cek untuk perlu kemo atau tidak.
dalam pikiran saya waktu itu karena saya takut waduh kemonya akan rontok, akan semuanya Habis. ya sel-sel yang bagus di badan kita pun kan ikut Iya. dihancurkan ya. Nah, saya juga galau waktu itu karena hasil saya itu di perbatasan antara yang sini tidak perlu kemo, di sini kemo. Saya di tengah-tengah. Kalau 0 sampai 18 tidak perlu kemo, 18 sampai 25 boleh kemo, boleh tidak. Iya. 26 sampai 30 Harus. berapa? 26 ke atas wajib kemo. Jadi 25. Saya ada di borderline. Saya galau juga. Tapi lagi-lagi ya, karena mungkin ya saya selalu bicara sama Tuhan, saya doa. Saya diundang makan sama Ci Inge, tahu Ci Inge. Waktu itu Sinja kayaknya ya tahun 2017 Sinja. Makan, tiba-tiba di depan saya itu dokter. Dia cerita temennya kena kanker. Wah sekarang setelah kemo, wah sehat katanya. Rambutnya memang rontok tapi tumbuh lagi. Dia cerita, loh kok pas dengan saya gitu kan. Ya jadinya waktu itu saya juga bilang Hengki, aduh kemo enggak ya. Kalau dia sih udah Waktu lah. kemo pun dia juga masih menolak karena begini waktu saat kita dia di sana apa ya? Itu operasi ya. Operasi. Oh iya, operasi pun Kita kan cuma periksa. Biasanya dokter itu kalau janjian untuk operasi bisa sebulan harus kemudian. ada. Kebetulan ada orang Thailand batal. Itu kan sampainya kita Senin, Selasa, Kamis ada yang batal. Mau langsung nggak? Dia mau pulang lagi. Mau jadi waktu appointment dengan dokter itu kita nggak ada appointment untuk operasi, cuma konsultasi gitu. Tapi setelah dokter Ditawarin harus langsung. operasi. mau cek dokter lain, dokter sebenarnya kamu udah cek 3 dokter loh. Iya. Mau cek Kan dokter kita apa cari lagi? second opinion gitu kan. Itu udah fault opinion. Ya akhirnya kok kebetulan ya mungkin sudah rencana Tuhan juga ya. Pada saat itu ada yang satu batal. pasien yang batal, jadi saya bisa langsung dioperasi. Akhirnya kita extend langsung tuh. Extend, saya operasi cuma 1 malam di rumah sakit. Kemo 3 minggu kemudian. Kita bisa langsung nginap lagi, terus balik ke Bali. Indonesia ya. Nah itu terus hasil cek untuk kemo apa enggaknya keluar gitu. Terus dokter sih bilang ya kalau menurut saya sih lebih baik kemo, tapi saya masih galau gitu. Akhirnya ketemu dengan dokter yang diundang makan Ci Inge itu. Akhirnya kalian mantap. Makanya saya mantap kemo. Ya, Sebetulnya kenapa kita memutuskan pergi ke Singapura juga itu juga dari dokter sini. Dokter yang Bali ini kebetulan dia lulusan Belanda. Iya. Iya itu deh. Dia yang menawarkan alternatif itu. Saya lihat waktu itu, saya nggak tahu ya, saya kan masih belum tahu persis ini kejadiannya. Cuman saya lihat, oh Ida sakit, terus tak lihat habis, kalau nggak salah habis kemo atau habis apa diajak jalan-jalan ya. Masih ada Ke foto-foto. Vietnam, botak ya. Waktu botak, ya saya ke Vietnam. Ya, jadi saya maksudnya melihat bahwa, oh bagus ya caranya keluarga ini gitu loh. Ya nggak cuma sakit tetapi ya diajak sambil jalan gitu loh. Karena mungkin ya itu supaya saya lebih bahagia, karena bahagia kan cepat sembuh, hati yang gembira kan adalah obat. Jadinya ya udah kita Hengki bilang kerjaan tinggal. Dulu saya kan orangnya nggak percayaan juga kan. Saya merasa kalau kerjaan saya dipegang orang lain belum tentu dia bisa mengerjakan sebagus saya. Yang bilang udah nggak usah pusing, tinggalin aja semua. Jadi saya di rumah kan, sejak sakit itu saya di rumah, saya lepasin semua. Akhirnya toh memang bisa tetap jalan begitu. Kamu kemo berapa lama? Saya kemo 4 kali, Di Tiap 3 3 minggu sekali di Singapura. tapi PP begitu. Oh enggak, nginep. Kita kemo, Soalnya gini, habis kemo itu Lemas. pulang-pulang sakit. kalian kelayangan. Pulang. Jadi Tapi pulang ke ya, Bali atau tetap stay sampai kemo berikutnya? Oh enggak, pulang. 3 minggu sekali. Oh, Cuma 2 malam. Misalnya Kamis, Sabtu pulang. Yang pasti setelah kemo tuh daya tahan tubuh kita tuh drop sekali. Biasanya kan Kamis misalnya sore.
Jumatnya dia udah kelayangan itu, pusing mau jalan apa kelayangan gitu. Saya yang cari Kan makan. tapi katanya kalau habis kemo nggak boleh ketemu orang, takut kena flu, kena apa karena daya karena tahan. daya tahan tubuh kita kan lagi drop. Kalau ada virus masuk kan kita gampang tertular. Gitu. Jadinya ya. Itulah. Kayaknya kita kalau itu ada kemo 3 hari 2 malam dari Singapura ya. Terus baru balik ke sini. Pasti gitu 3 hari 2 Iya, malam. 3 hari 2 malam terus baru balik. Berangkat Kamis pagi, Kamis sore kemo, Jumat layangan, masih nginep, Sabtu baru Sudah. pulang. Oke, tapi sampai hari ini masih cek terus ya Ida? Cek 6 bulan sekali. Tapi yang kemarin ini setahun nih gara-gara COVID kan saya nggak bisa ke Singapura. Oke. Tapi untungnya dokter Singapura baik, jadi saya suruh check up di sini, konsultasi dengan dia. Oh, oke. Iya. Ponakan saya kena cancer stadium 4 saja. Dia di Singapura setahun. Jadi cici saya sampai belajar nyuntik sendiri. Suntik. Ya, itu tahun 98 dan dia sembuh. Jadi cici saya nggak mau anaknya diamputasi. Sebetulnya yang paling muda itu diamputasi karena dia kanker tulang. Oh, satu. Jadi tulangnya dikerok, diambilkan dari tulang pantat, ditempelkan di sana. Syarafnya juga diambilkan dari kaki sebelah. Dan sampai hari ini oke. Tiap tahun kontrol juga. Pertama 6 bulan, habis itu setahun sekali, habis itu 2 tahun sekali. Oh. Di Singapura. Jadi nggak diamputasi gitu. Oke. Sarannya diamputasi, oh dia di tulang. Enggak, maksudnya supaya gampang itu kan diamputasi selesai kan, hilang kansernya. Gitu. Jadi dia di kemo juga. Jadi waktu itu umurnya masih 19. Tahun 98. Lebih hebat lagi dia ya. Saya itu nggak tahu di mana-mana. Mama saya juga kan hati, papa di limpa. Ya. Jadi sekarang tetap hidup sehat ya. Iya, sehat nggak sehat. Tetap jaga. Pokoknya ya. Nggak rakus. Ya yang penting ya nggak rakus, secukupnya aja gitu. Terus makan yang berpewarna, pengawet itu udah nggak. Terus menurut Ida support dari Hengki yang terbesar kamu selama sakit atau support dari anak-anak itu berupa apa, Ida? Yang pasti dia tidak membuat saya itu seperti orang sakit. Jangan membuat dia seperti pasien. Iya. Oke. Jadi dia ya biasa aja gitu, tapi dia perhatian ya, kayak misalnya saya perlu makan atau apa dia yang cariin. Waktu di Singapura saya itu dia yang pokoknya dia yang dampingin terus gitu kan. Nah itu udah support terbesarnya dia. Terus kalau ada apa-apa juga udah nggak usah dipikirin atau apa gitu. Terus anak-anak Ida? Anak-anak juga begitu, dia tidak memperlakukan saya seperti orang sakit, biasa aja. Ketika anak-anak dengar kamu cancer, mereka Kerjain juga sampai. Yang ngomongin siapa? Kamu kan ya, mama cancer gitu ya. Kayaknya biasa Enggak, aja. kalau keluarga saya ya sebetulnya makanya saya bilang kalau saya mah komunikasi, saya juga membesarkan hati semuanya. Yang sakit pun saya nggak mau dia menganggap dirinya sakit. Udah tenang aja. Terus kamu mau apa? Kalau kamu misalnya nunggu terus pertama dia pertama nih tahu cancer tuh mau nunda dulu mau ini. Iya. Saya bilang apalagi yang ditunda cancer itu cepat. Kamu nunda-nunda berkembangnya sangat cepat. Sekarang nggak bisa enggak. Waktu yang di Singapura itu makanya dia tadi mau pulang lagi, enggak langsung udah apalagi yang kamu tunda-tunda gitu. Kalau saya memang lebih logik ya, kalau cewek kan perasaan. Pada saat dia nangis, apa dengan hujan, kamu nangis kamu juga bisa apa, dapat apa, itu langsung aja hadapin. Kembali lagi begitu. Ya jadi keputusan itu kadang kan saya bertanya dia karena kalau galau kan tanya kalau dia cepat mutusinnya udah ya langsung gitu. Iya. Ida, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan nih, mungkin di luar sana ada yang mengalami kayak kamu divonis tiba-tiba, kok saya hidup sehat selama ini, yang menurut saya semua yang di teori hidup sehat itu sudah saya lakukan dan saya tetap kena gitu. Kira-kira apa sih yang ingin kamu omong? Kalau saya yang ngomong ini kan
Alah lu bisa ngomong, kamu nggak ngalamin gitu loh. Kalau kamu kan ngalamin, apa sih yang kamu sarankan buat mereka gitu? Kalau menurut saya jalanin hidup tuh normal-normal aja. Nggak usah pakai versi kita ini sehat atau ada versi orang lain yang misalnya dari gemuk ke langsing gitu. Apa yang cocok sama kita kan badan kita yang tahu sebenarnya. Mungkin pada saat saya makan makanan yang menurut saya sehat, saya juga merasa kayak kelengan atau apa itu saya biarinin gitu Ci. Padahal itu tubuh kita itu sudah ngasih tahu gak boleh loh kamu seperti itu. Tapi saya membiarkan itu. Nah makanya kalau menurut saya dan normal-normal aja lah, makan secukupnya, happy secukupnya, sedih secukupnya, ya kan? Yang nomor satu bersyukur. Jangan pada saat ada cobaan kenapa saya, kalau ada rezeki kenapa saya gitu. Iya betul. Ya dihadapi. Kalau ada rezeki kan kita nggak mungkin nanya kenapa saya yang dapat rezeki. Pada saat sakit, kok kenapa saya yang sakit? Kita harus bersyukur. Karena Tuhan tahu dia pasti sanggup melaluinya. Amin. Gitu, menurut saya. Thank you. Kok saya yang terinspirasi. Saya sering tidak mendengarkan tubuh saya soalnya. Ya, itu juga. Iya. Kita harus mendengarkan tubuh kita itu bisa kok bilang sama kita keperluan kita itu apa gitu, kebutuhan kita itu apa. Oke, jadi tadi pelajaran pertama tentang bagaimana anak-anak muda ini menghidupi kehidupannya, mau mulai bekerja. Jadi kuncinya tadi datang ke Tuhan aja, Iya. ya kan? Ada solusinya pasti. Iya. Walaupun jawabannya kita nggak tahu kapan. Betul. Tapi kita jalanin aja. Jangan cuma berdoa tapi tidak berbuat. Nah, Tuhan juga bingung. iya. Kamu berdoa dulu tapi kamu ngapa-ngapain di kamar aja tuh. Jalanin gitu. Soal nanti urusan itu ya serahkan sama Tuhan. Iya. Kita nggak bisa berdasarkan kemauan kita. Karena yang kemauan kita belum tentu cocok. Maka saya pada saat dapat ini ya udah jalanin. Nerimo aja lah. Inspirasi kedua yaitu kalau kita sampai mengalami sakit misalnya, padahal kita sudah berusaha on the track lah semuanya ya, baik hidup jasmani maupun rohani itu kayaknya sudah on the track, tapi tiba-tiba kita divonis kita sakit gitu. Jadi kuncinya tadi ya sudah dijalani, menerima, Kita menerima, dengarkan kita Tuhan. berdoa, Iya. minta petunjuk Tuhan. Semoga jalan untuk penyembuhan ini bisa berjalan lancar, kita ketemu dokter yang baik, yang cocok gitu kan, obat-obatan yang bisa diterima sama badan kita, dan ya kita Ketemu harus, jalannya. betul, kita harus ya bahagia lah sudah. Berarti kan kita lebih diperhatikan sama Tuhan, diberi sesuatu yang mungkin buat kita akan naik kelas. Oke. Thank you inspirasinya. Dan kalau kehidupan menggereja mungkin kalian Nah itu yang kurang. saya lihat tidak, kalian aktif kok di Aktifnya ya Sabaru. Pak Sabaru udah nggak sebegitu ya karena pandemi ini juga. Dulu sih masih kumpul atau kunjungan ke orang sakit, sekarang kan sudah nggak ada lagi. Kalau itu ya misa ya di rumah deh sekarang online. Ya. Oke, thank you so much. Nanti kapan-kapan boleh berbagi cerita ya. Ya. Yang lainnya kalian dapat 4 anak soalnya. Bisa bermanfaat ya, silahkan. Saya juga bahagia sih kalau ada beberapa teman kan, kalau itu WA saya, ini ada temanku kena ini, bisa bantu ya. Jadi saya support, saya ceritakan pengalaman saya gitu, kenapa saya dari sakit terus sekarang bisa ya seperti ini ya. Jadi sumber kekuatan saya juga dari doa, saya berserah sama Tuhan. Jadi ya mereka mungkin bisa juga terinspirasi dengan apa yang saya alami. Soalnya ada orang-orang tertentu kan ya nggak mau ceritanya. Karena saya merasa dibagikan. semakin saya bisa sharing, saya semakin apa ya, lebih lega gitu Ci. dan Betul. dan juga bisa membantu banyak orang. Betul. Kan tidak semua orang jalannya
lurus. Kadang-kadang kan kita juga kesandung dan kita Ya. terjatuh. Ya, sesuatu yang di luar dirimu kan ini. Ya. Ya. Oke teman-teman, thank you banget. Teman-teman sudah bersama kami di podcast Linda Wahyudi. Semoga kisah ini bisa meneguhkan, menguatkan, dan menginspirasi bahwa kita ini sama kok sebenarnya. Kita pernah menghadapi saat-saat sulit dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Thank you so much. Sampai jumpa. Thank you Hengki. Thank you Ida. Sampai jumpa semuanya.